bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Tuhan Allah yang setia, Allah yang memperhatikan kami. Kami bawa korban syukur kami ke hadapan-Mu. Terima kasih untuk saat ini bahwa kami boleh menyembah-Mu. Kami boleh meninggikan Engkau Tuhan Allah yang kudus. Engkau baik, dimuliakanlah nama-Mu Tuhan dalam hidup kami. Allah yang kudus, kami menyembah-Mu. Kau yang akan berbicara bagi kami saat ini Tuhan melalui firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami mengerti kehendak dan rancangan Allah yang indah, sehingga kami boleh menjadi berkat dan kami diberkati dan kami boleh tetap memberkati orang lain. Tuhan, nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu ditinggikan. Kami siap mendengar firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Imamat 6 ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-13. Temanya korban bakaran. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi. Dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Imam haruslah mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api, dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. Kemudian haruslah ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain, lalu membawa abu itu keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam." Dari firman Tuhan yang kita baca saat ini, bagaimana peraturan korban bakaran pada bangsa Israel, pada umat Tuhan. Tapi ini juga berbicara bukan hanya pada saat itu. Tuhan berbicara juga kepada kita hari ini bahwa hidup kita ini menjadi korban. Yesus yang pertama-tama sudah mengorbankan dirinya untuk kita, mati di kayu salib. Sehingga pengorbanan Kristus menjadi jalan untuk kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan, masuk untuk bertemu dengan Bapa. Nah, pertemuan kita dengan Bapa seringkali diawali di dalam doa, di dalam penyembahan kita mempermuliakan Tuhan. Seperti doa Bapa kami, "Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu." Jadi di awal Yesus mengajar untuk mempermuliakan Allah, menyembah Dia, meninggikan nama Tuhan sebelum kita mulai berdoa. Di sini korban bakaran ini juga berbicara tentang korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi. Dan api mezbah haruslah dipelihara menyala terus. Jadi berbicara juga tentang penyembahan kita kepada Tuhan. Doa kita kepada Tuhan, menaikkan pujian kita kepada Allah. Itu tidak akan pernah berhenti. Itu akan terus dan terus dan terus. Dan itu menjadi korban yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah hidup kita mempersembahkan korban pujian kepada Allah, menyenangkan hati Tuhan melalui pengagungan kita, melalui kata-kata kita, melalui hidup kita, melalui lagu, melalui apapun yang Tuhan percayakan, kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga di dalam mezbah itu Allah hadir,
Allah berkenan, Allah dipermuliakan. Kemudian pada saat persembahan itu di atas api mezbah itu harus dipelihara. Jadi kehidupan doa, kehidupan penyembahan itu harus dipelihara. Tidak boleh lalai untuk dilakukan, untuk menyembah Tuhan. Bahkan mungkin kita tidak bisa menyanyi, tapi kita bisa katakan, Tuhan terima kasih untuk hidup ini. Tuhan terima kasih untuk berkat. Tuhan terima kasih juga untuk masalah yang kita hadapi. Itu merupakan korban yang kita berikan ke hadapan Allah. Bahkan api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Kita menyembah Tuhan terus. Kita menyenangkan Tuhan. Kita memuji Tuhan. Kita juga mengucap syukur dalam segala hal untuk apa yang kita hadapi. Untuk apa yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin bukan hanya masalah sukacita, kesenangan, berhasil, tapi kegagalan. Itu juga kita bisa bersyukur kepada Tuhan sebagai korban persembahan kita. Bahwa kita tetap percaya Tuhan memelihara hidup kita. Apapun yang terjadi, kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, manusia bisa meninggalkan kita, tapi Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah. Kita membawa doa kita. Kita membawa sesuatu untuk Allah. Kita korbankan waktu kita, hidup kita, hati kita untuk menyembah Tuhan. Memiliki waktu untuk Tuhan. Menyanyi itu merupakan doa. Hubungan kita kepada Allah. Kita mempermuliakan Tuhan. Dan di dalamnya nama Tuhan ditinggikan. Nama Tuhan dimuliakan. Dan inilah yang kehendaki Allah bagi umat pilihan saudara dan saya adalah umat pilihan Tuhan saat ini. Bila kita boleh tetap menyembah Tuhan, mempermuliakan Tuhan dalam segala keadaan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu bahwa Engkau ada, Engkau hadir, Engkau juga yang sudah mempersembahkan tubuh-Mu, hidup-Mu bagi kami. Sehingga Engkau mengajak kami untuk mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan itu adalah ibadah kami yang sejati. Bapa Surgawi, biarlah melalui pengajaran saat ini korban bakaran kami mempersembahkan hidup kami ke hadapan Tuhan setiap hari, setiap waktu mengucap syukur dalam segala keadaan. Kami mempermuliakan Tuhan. Ampuni kami kalau kami gagal. Ampuni kami kalau kami lupa atau lalai. Ampuni kami kalau kami tidak bersyukur, bersungut dengan masalah keadaan, dengan situasi yang tidak menyenangkan. Ampuni kami, tapi ajar kami untuk tetap berkata terima kasih Tuhan untuk hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk penyakit. Terima kasih Tuhan untuk masalah. Terima kasih Tuhan untuk keadaan-keadaan buruk yang terjadi. Karena kami tahu Tuhan ada dan Tuhan sendiri yang ada di dalam hidup kami memberi kekuatan. Sehingga korban syukur itu nyata di dalam hidup kami dan menjadi berkat bagi kami juga. Terima kasih Bapa, dimuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai pembacaan berikutnya. Shalom. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik.